Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Marilah kita awali khutbah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat usia, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat yang berupa rezeki bahan pangan, dan nikmat-nikmat lain yang tak terhingga jumlahnya dan tak mungkin kita sanggup menghitungnya. Marilah kita mudahkan lisan ini untuk mengucapkan hamdalah di setiap kita bahagia. Marilah kita mudahkan diri ini untuk gampang bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita terima, agar kita kelak menjadi manusia yang bernasib mujur menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sayang terhadap kita, manusia yang siang malam menangis memikirkan kita, manusia yang sering kali memohonkan ampun untuk kita. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddama wa akhar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik yang dulu maupun yang nanti dilakukan, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Lalu Aisyah bertanya, apakah itu doa hanya untukku wahai Rasulullah? Tidak, aku selalu mendoakan itu setiap waktu untuk umatku. Marilah kita mendoakan beliau bersolawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tidak lupa di kesempatan siang hari ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Jika diperintah Allah, kerjakanlah. Jika dilarang, berhentilah. Jika diberi nikmat, bersyukurlah. Jika diberi musibah, bersabarlah. Jika diancam, takutlah. Jika diberi pahala, berharaplah, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Saya ingin mengawali khutbah ini dengan sebuah cerita yang tidak akan ditemukan di surat kabar maupun portal-portal berita, yang diriwayatkan oleh kerikil-kerikil dari Khan Yunis yang dibawa terbang oleh angin-angin Gaza menuju Khan Shaykhun, dan hanya dirasakan hawanya oleh mereka yang berada di Kam Nusairiyat. Cerita dari seorang laki-laki yang bernama Abdul Mun'im Amir. Beliau bercerita pada pagi hari itu anaknya minta izin sholat subuh. Beliau sholat subuhnya telat.
Pada pagi hari itu tentara Israel menjatuhkan bom di jalan-jalan menuju masjid, hingga masjidnya pun ikut menjadi korban ledakannya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, Abdul Mun'im berangkat. Beliau pergi, di tengah jalan tiba-tiba ada seorang tua yang datang sambil menggendong sebuah kantong sambil mengatakan, "Wahai Abdul Mun'im, ini adalah jasad dari anakmu yang hancur oleh bom Israel. Saya tidak tahu berat anakmu pastinya berapa, tapi saya hanya berhasil mengumpulkan 23 kilo dari puing-puing dan juga pecahan-pecahan jasad yang masih saya bisa kenali. Silahkan kamu bawa pulang dan kamu urus jenazahnya." Perasaan Abdul Mun'im tentu sangat-sangat terpukul, sangat sedih. Beliau kemudian ma'asyiral muslimin, beliau sholat subuh lalu kemudian pulang. Sampai di rumah istrinya tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi, karena mereka sudah terbiasa mendengar suara ledakan-ledakan, terbiasa mendengar lalu lalang pesawat tempur di atas langit-langit rumah mereka. Lalu kemudian istrinya bertanya, "Wahai suamiku, di rumah sudah tidak ada bahan makanan, silahkan engkau pergi ke pasar, lalu tolong beli apa yang bisa kita masak biar nanti saya sedekahkan." Saat itu suaminya sedang menggendong satu karung yang berisi jasad anaknya. Pada waktu itu dia menceritakan, "Saya masih ingat betul, anak saya dulu paling senang membantu saya. Setiap saya pergi ke pasar, dialah yang pulang menggendongkan kain dan karung itu untuk ibunya. Pada pagi hari ini, sayalah yang membawa karung tersebut. Ketika istriku bertanya, aku bingung. Apa yang harus aku jawab? Apa yang harus aku katakan? Aku harus bilang apa? Karena istriku pasti melihat karung ini seolah-olah ini dari pasar. Tapi ini adalah karung yang berisi anak yang biasa membawa karung tersebut. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Ini adalah kisah nyata, bukan kutipan dari drama, bukan juga dari cerita-cerita, tapi benar-benar terjadi, dialami bukan hanya satu orang, tapi sudah lebih dari 100.000 manusia yang ada di Gaza. Ma'asyiral muslimin, sebagai orang yang punya iman, di mana tanggung jawab kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira." Mengapa kalian tidak berjuang, bertempur untuk menolong saudara-saudara kalian, sedangkan mereka dalam keadaan tertindas dan lemah? Mereka tak berdaya sambil mengucapkan, "Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri yang begitu jahat penduduknya. Datangkanlah untuk kami penolong dari sisimu ya Allah, datangkanlah untuk kami pelindung." Ma'asyiral muslimin, di manakah akidah kita? Al-Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, beliau menyampaikan di antara akidah kita adalah wal ihtimamu bi umuril muslimin, selalu memperhatikan peristiwa dan kondisi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, tapi kita sebagai orang Indonesia tentunya juga sama-sama paham. Kita tidak mungkin datang ke sana berdiri lalu melawan Zionis. Kita tidak mungkin bisa sampai di sana lalu kemudian berjuang untuk membela saudara kita di tanah mereka. Kita tidak mungkin bisa sampai di sana dengan selamat tanpa dipersoalkan secara administrasi dan birokrasi. Akhirnya kita yang ada di Indonesia sepanjang hari hanya mendapat kiriman berita kematian yang tidak ada akhirnya
berita kematian yang tidak ada hentinya, dari waktu ke waktu hanya terus menghitung-hitung angka yang tidak pernah ada yang bisa menyelamatkannya. Ma'asyiral muslimin, dari sinilah maka mari bersama-sama kita cari jalan ke Gaza. Kita cari peta agar sampai ke bumi para nabi, bumi Palestina, bumi akhir zaman, dan bumi suci yang Allah takdirkan menjadi ibu kota dunia di akhir zaman. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ada beberapa cara kita biar kita tetap bisa sampai ke Gaza walaupun segala mustahil yang ada. Yang pertama, perasaan. Pastikan kita satukan perasaan. Mereka sedih, kita ikutlah untuk sedih. Mereka sedang susah, ikutlah kita memikirkan. Mereka semuanya sedang menangis, ikutlah kita untuk merasakan perihnya, agar kita masih dianggap sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan, man lam yasurrahu ma yasurrul mu'minin walam yasu'hu ma yasu'ul mu'minin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak bahagia dengan kebahagiaan orang mukmin, tidak sedih dengan apa yang menimpa kaum muslimin, maka sungguh dia bukan orang mukmin, bukan orang mukmin. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyampaikan, barang siapa yang belum bisa menyatukan rasa dengan kaum muslimin, maka dia sungguh belum termasuk orang mukmin. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Maka paling tidak apa yang kita lakukan, satukanlah perasaan. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Uwais Al-Qarni. Beliau setiap hari selalu bersedekah, tapi selalu berdoa, ya Allah ya Rabbi, kalau ada hari ini orang kelaparan sampai mati, jangan engkau hukum aku ya Allah. Kalau hari ini ada orang terdolimi tidak tertolong, jangan hukum aku ya Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa berdiri di Gaza bersama kaum muslimin, yaitu berniat. Niatkan dalam hati, sebagaimana hadis Rasulullah, inna fil madinati aqwam, sesungguhnya di Madinah ada kaum-kaum, setiap kali kita melewati lembah, menaiki bukit, berperang melawan musuh, mereka dapat pahala, padahal mereka di Madinah. Kenapa begitu wahai Rasulullah? Habasahum al-udhr, mereka enggak bisa ke sini karena memang udur. Ma'asyiral muslimin, kita tidak mungkin hari ini bisa berdiri di Gaza. Maka pada waktu yang sama bukan berarti kita tidak bisa ke sana. Bisa dengan niat. Niat. Meniatkan, ya Allah ya Rabbi, andaikan saya bisa, saya mampu, saya kuat, sungguh saya akan menjadi pembela mereka, penolong mereka. Sungguh akan saya lawan tentara-tentara Zionis. Nabi Muhammad SAW bersabda, man talabas syahadata bisidqin ballagahullahu manzilatas syuhada wa in mata ala firasih. Barang siapa yang dengan jujur pengen mati syahid, Allah akan beri, walaupun mati di atas kasurnya sekalipun, tetap dihukumi syahid. Ma'asyiral muslimin, niatkan, selalu berniat menolong mereka walaupun itu mustahil saat ini. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka agar kita bisa berdiri di Gaza saat ini juga, ma'asyiral muslimin, yaitu kita bersedekah. Karena sedekah kita akan menyambung nyawa mereka. Sedekah kita akan menjadi harapan buat mereka. Sedekah kita akan menjadi senyum di tengah duka lara mereka. Sedekah kita akan menjadi penyambung hidup mereka di saat yang lain sedang meregang nyawa. Maka jika Allah berikan kita kemampuan, jika Allah memberikan kita rezeki, berdermalah untuk mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan, orang yang tidak berani berinfak tidak bakal berani berjihad. Tidak mungkin kita akan berani melawan tentara Zionis jika mengorbankan harta saja kita masih belum sanggup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, sebab menginfakkan harta adalah perbuatan yang butuh keberanian, sama seperti menginfakkan nyawa di jalan Allah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, apa yang bisa kita lakukan?
membela mereka. Hari ini tentara Zionis punya pendukung, maka Palestina juga harus punya pendukung, dan pastikan kita ada di barisan tersebut. Ma'asyiral muslimin, janganlah kita menjadi orang-orang yang menyalahkan mereka yang hari ini tertindas. Jangan seperti orang-orang munafik yang disebutkan di dalam surat Ali Imran. Ketika perang Uhud terjadi, umat Islam kalah, maka kemudian mereka dengan mulut tajamnya mengatakan, seandainya mau nurut dengan kami, tentu tidak akan terjadi kematian, tidak akan kalah dalam peperangan. Ma'asyiral muslimin, Syekh Mashhur Al-Salman, beliau ditanya bagaimana hukumnya orang Gaza melawan saat ini. Kalau tidak melawan mereka tetap dihabisi, tapi melawan akan lebih habis. Beliau menjawab, jihad di bumi yang terjajah itu fardu ain. Terserah mau kapanpun, pokoknya selama terjajah melawan itu boleh. Ma'asyiral muslimin, belalah mereka, tolonglah mereka. Jangan sampai kita menjadi penolong dan pembela musuh-musuh mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Saat ini adalah saat hitam putih kita di barisan mana. Allah tidak akan bertanya kamu menang apa kalah. Allah tidak akan bertanya Palestina merdeka atau tidak. Tapi Allah pasti akan bertanya, kamu di barisan siapa? Kamu berada di mana? Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Maka pastikan kita membantu, menolong, dan juga membela mereka. Jangan sampai karena kita diam, jangan sampai karena kita sudah malas, jangan sampai karena kita sudah bosan dengan persoalan di Gaza, akhirnya penjajahan berlanjut dan berubah menjadi pembantaian dan genosida. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan ma'asyiral muslimin? Yaitu kita semuanya bisa dengan melakukan boikot. Kita yang punya uang, kita yang bisa mengaturnya. Setiap kali mereka rugi, maka serangannya akan berkurang. Kalau mereka bangkrut, mereka tidak akan bisa menyerang. Hari ini ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, kita yang punya kendali, kita yang bisa melakukan. Kita menahan diri, maka otomatis akan berpengaruh dengan apa yang terjadi di sana. Maka lakukanlah. Bahkan para ulama mengingatkan, bukan hanya boikot. Jika memang kita punya iman, katakanlah, saya tidak butuh produk-produk orang yang membunuh saudara saya. Saya tidak perlu dengan produk-produk manusia yang keji terhadap saudara saya. Saya tidak sudi memakai produk-produk manusia durjana yang membuat kerusakan di bumi Palestina. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Di Indonesia, Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa boikot. Artinya mereka sudah melihat dengan jeli dan jelas dampak bagi penjajahan di Palestina sangatlah besar. Penghasilan mereka dari seluruh dunia akan berubah menjadi peluru-peluru, bahan peledak, dan akan berubah menjadi moncong-moncong senjata yang siap meregang nyawa umat Islam. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan agar kita sampai ke Gaza adalah doa. Selemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya kekuatan, tapi sekuat-kuatnya harapan adalah doa. Maka pastikan kita semuanya di waktu-waktu kita berdoa, selipkanlah untuk Gaza. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka, menjaga mereka. Allah datangkan penolong, Allah datangkan untuk mereka pelindung, supaya kita semuanya bisa berbahagia dengan seutuhnya, supaya kita semuanya bisa menikmati kehidupan tanpa ada sedikit pun yang mengganjal di pikiran. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwanya ketika beliau ditanya tentang negeri Chechnya yang diserang oleh tentara merah Rusia, maka beliau menyampaikan, kaum muslimin berdoalah di waktu-waktu mustajab. Saat kalian sedang sujud, setelah tasyahud, di hari Jumat sore, gunakanlah untuk mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah mendatangkan pertolongan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, inilah peta dan jalan yang bisa mengantarkan kita sampai ke Gaza. Marilah bersama-sama untuk kita lalui, lewati, agar kita semuanya
bukan termasuk orang-orang yang menelantarkan saudaranya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Syekh masyhur Alu Salman, beliau pernah mendapatkan pertanyaan dari Gaza. Orang Gaza tidak bertanya tentang hukum toharoh maupun hukum sholat. Mereka tidak bertanya tentang hukum terkait masalah puasa maupun hukum zakat, tapi mereka bertanya tentang realita. Mereka menyatakan, wahai Syekh, tolong berikan jawaban kepada kami. Apa hukumnya kami memakan atau mengambil air milik saudara kami yang ada di sini ketika kami benar-benar kelaparan, ketika kami sudah berhari-hari tidak makan, ketika kami sudah berhari-hari tidak minum? Bagaimana hukumnya? Kami berjanji kalau nanti Allah berikan kami kesempatan hidup yang normal, kami akan ganti itu semua. Maka pada waktu itu Syekh masyhur Alu Salman menyampaikan, silahkan kalian ambil, silahkan kalian minum, silahkan kalian makan. Kalian telah sampai pada kondisi darurat yang tidak terbayangkan. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Disinilah kita semuanya perlu kekuatan, perlu satu tekad, perlu satu perasaan untuk bersama-sama mengangkat, untuk bersama-sama membantu dan menolong mereka yang ada di Gaza. Silahkan beda pendapat masalah sholat, silahkan beda pendapat masalah wudhu, silahkan beda pendapat masalah puasa, masalah zakat, tapi jangan beda pendapat urusan darah kaum muslimin. Jangan pernah beda pendapat untuk nyawa kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, lau anna ahlal ardi, seandainya seluruh penduduk bumi, istaroku ala damim ri'in muslim, ikut serta melayangkan nyawa seorang muslim, la'akabahumullahu finnari jami'an, maka sungguh Allah akan memasukkan seluruh penduduk bumi ke dalam neraka semuanya. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, kita silahkan berbeda pendapat dalam hal apapun. Idul Fitri beda pendapat juga silahkan, bilangan tarawih beda pendapat juga silahkan, tapi untuk darah kaum muslimin itu adalah kesepakatan. Ma'lumun minad dini bidarurah, hal yang sudah pasti diketahui semua orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pertolongan dan bantuan, dan mudah-mudahan kita yang di sini termasuk orang-orang yang Allah gunakan untuk membantu dan menolong mereka. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina fi Ghazzah. Allahumma najjihim min aduwwihim ya rabbal alamin. Allahumma kun lahum mu'ina wa kun lahum waliya wa nasira ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum ya Muqallibal Qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana 'alal islami wal iman ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.